Ya, kembali di Morning Talk pemirsa. Sebelum melanjutkan perbincangan kita akan lihat terlebih dahulu data berikut. Di mana pemerintah memastikan kembali memperpanjang kebijakan PPKM Mikro. Jika sebelumnya baru 15 provinsi yang menerapkannya, kali ini ada tambahan 5 provinsi yang menerapkan PPKM Mikro. Iya, kembali ke dua narasumber saya ke Pak Kusmedi terlebih dahulu. Pak Kusmedi, indikator tadi ternyata angkanya ini penerapan merah, oranye, dan hijau ini juga ternyata angkanya juga masih salah begitu ya. Sementara kita ini sedikit lagi mau Ramadan dan juga sudah persiapan sekolah kembali tatap muka. Untuk aktivitas Ramadan saja dulu, karena mall juga masih membuka operasionalnya mereka, khususnya untuk resto dan kafe-kafe ini sampai jam 21 malam. Ini ada pengetatan lagi tidak? Ada tambahan poin pengetatan lagi tidak di PPKM Mikro kali ini? Khususnya kita melihat akan ada Ramadan begitu, ditambah aktivitas ibadah seperti tarawih dan juga nanti rencananya sholat Id ini juga bisa dilakukan bersama-sama begitu Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya sendiri sih terus terang kalau dengan menggunakan gambar merah, orange, kuning, hijau itu tidak terlalu setuju. Karena memang tujuan daripada PPKM skala mikro itu adalah mengaktifkan atau mengingatkan kepada masyarakat untuk disiplin. Dan hidup bersama dengan COVID itu diperlukan kedisiplinan yang tinggi, terutama terhadap 3M-nya. Jadi kalau semua orang menyadari bahwa kalau kita berkumpul itu akan menyebabkan sebuah peningkatan penularan virus itu, maka ya jangan berlakukan ngumpul yang semacam itu. Kalau orang sadar bahwa virus itu menularnya lewat saluran pernapasan, ya bukan jangan bernafas, tetapi pakailah masker sehingga kita tidak akan menjadikan penularan tersebut. Sebenarnya tujuannya ke sana, tetapi itu pun tidak hanya disadari oleh masyarakat, aparat juga harus tegas. Tadi seperti misalnya kalau mal itu sudah penuh melihat orang kumpul seperti itu, ya jangan dilakukan seperti itu. Taraweh, kita tidak melarang orang taraweh misalnya, tetapi pakailah prosedur-prosedur terhadap bagaimana kita hidup bersama COVID tersebut. Tentunya kalau misalnya kapasitasnya itu cuma 20, ya 20 jangan ditambah-tambah lagi. Nanti gelombang berikutnya. Nah ini jadi bisa berkaitan dengan ini dong ya berarti Pak, harus ada personil tambahan lagi nih khusus untuk mengawal agar Ramadan jangan sampai ini angka naik lagi dan ada klaster begitu, karena nampaknya orang akan sulit dibatasi untuk berkumpul. Ada tradisi bukber begitu, mungkin kumpul-kumpul juga di awal-awal Ramadan. Ini apa yang perlu ditambahkan? Mungkin personil untuk mendisiplinkan masyarakat atau ada hal lain yang bisa dilakukan? Kalau kita pakai personel lagi, uang kita juga habis nanti kan Mbak. Tetapi yang diperlukan adalah bagaimana kita semua itu sadar gitu. Artinya saya sudah selalu menyatakan bahwa COVID itu tidak bisa diselesaikan oleh teman-teman kesehatan sendiri. Ini harus diselesaikan secara gotong royong seperti budaya kita. Saling menyadari bahwa saya kena COVID, saya harus berani ngomong saya kena COVID, kamu jangan dekat-dekat saya. Atau misalnya katakan Pak RT saya kena COVID, saya sekeluarga saya harus melakukan karantina bersama-sama semua teman, semua keluarga saya. Tolong saya difasilitasi. Bukan itu dijadikan stigma.
Yang selama ini kan kalau orang ngomong dianggap dia akan menulari, kemudian dianggap stigma. Padahal mereka yang melakukan hal-hal semacam itu, menurut saya dia pahlawan. Karena dia mau melaporkan hal tersebut sehingga dia tidak menularkan pada orang lain. Nah inilah, jadi saya bilang kita tidak menuju ke sana. Kita hanya menuju asal daerah kita hijau. Nah, mengatakan hijau itu, kalau betul-betul itu adalah kepatuhan, oke. Tapi kalau itu dijadikan sebuah, kalau kamu nggak hijau berarti kamu prestasinya nggak bagus. Nah ini jadi bermasalah. Jangan sampai indikator warna ini hanya sekedar menjadi capaian prestasi ya, tapi mindset masyarakat harus ini capaian bahwa masyarakat sudah bisa menekan angka penyebaran COVID di lingkungannya. Saya ke Pak Miko ini juga krusial untuk sekolah yang akan dibuka. Tadi Bapak katakan jangan deh larang dulu untuk membuka sekolah. Sekrusial itukah larangan untuk tidak tahun ini mungkin belum waktunya lagi begitu untuk memulai sekolah tatap muka atau seperti apa Pak? Saya indikatornya harus jelas. Jadi indikator yang aman kalau itu dibuka semuanya kalau wabahnya sudah berubah menjadi endemis. Jadi kapan itu endemis COVID? Kapan itu endemis COVID? Kalau kemudian sudah menurun minimal di suatu daerah dan bertahan 2 minggu, itu mungkin akan sulit tercapai dimanapun di Indonesia kalau social distancing-nya tidak sedang begitu. Jadi sulit dicapai. Oke, artinya kelayakannya seperti itu 2 minggu saja kita bertahan bisa menekan di bawah positivity rate berapa begitu Pak idealnya untuk bisa. Jadi kalau pakai positivity rate ya paling tidak harus di bawah 5%, sesuai dengan anjuran WHO begitu. Jadi menurut saya kalau positivity rate di bawah 5% boleh dimulai. Kalau tidak, ini bahayanya adalah kasus akan bertambah lebih banyak begitu. Jadi dengan masuknya sekolah, kemudian satu murid itu akan berasosiasi dengan banyak orang. Kalau 20 murid akan berasosiasi dengan banyak orang lagi, lebih 20 kali lipatnya. Berarti kemungkinan transmisinya akan lebih besar lagi. Baik. Ini menjadi gambaran yang harus betul-betul dipikirkan secara bijak oleh pemerintah karena memang wacananya sudah terbuka secara luas begitu dan masyarakat juga berdasarkan community base juga lebih bertanggung jawab dan lebih memahami lagi begitu ya tadi yang diharapkan oleh Pak Kusmedi juga karena ini kerja sama-sama bukan hanya pemerintah dan juga Satgas COVID-19. Baik, terima kasih Pak Kusmedi dan juga Pak Miko sudah berbincang bersama kami di Morning Talk pagi ini. Tetap sehat selalu.